Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan Wong Anime di sini. Setelah episode ReZero kemarin, Wong Anime agak tergelitik ketika membaca komentar-komentar di Facebook mengenai episode kemarin. Kebanyakan agak dongkol ketika adegan ini terjadi antara Emilia dengan Rem. Maksudnya antara Emilia dengan Subaru. Jadi apa tanggapan Wong Anime atas hal ini? Bagi Wong Anime yang membaca web novel Akt 4 yang sekarang diadaptasi menjadi season 2 ini sampai 3 kali, Wong Anime merasa kalau episode ini adalah episode yang paling ditunggu-tunggu. Season 2 ini pada dasarnya adalah puncak dari karakter development atau perkembangan karakter dari hampir semua tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Akt ini, atau dengan kata lain season 2. Makanya Wong Anime agak aneh melihat komentar-komentar di media sosial yang daripada berfokus pada jalan cerita, mereka malah lebih fokus ke hal yang tidak esensial dan tidak penting sama sekali, seperti misalnya perang waifu. Walaupun Wong Anime menyadari kalau para pemuja waifu inilah yang membuat fandom ReZero semakin besar. Tapi ya rasanya gimana gitu, membenci ReZero karena waifu doang. Ibaratnya kalian menemukan peti harta karun yang ada isi emas dan berlian, tapi yang kalian bawa bukannya emas dan berlian yang ada di dalamnya, tapi malah kotaknya. Bahkan kalau kalian menonton channel Chibi Reviewer, salah satu preview anime luar, saking luar biasanya episode ini, dia pun mengatakan kalau ReZero adalah seri favorit dia sepanjang masa. Adegan alias scene pertengkaran antara Emilia dan Subaru adalah scene atau adegan yang menurut Wong Anime scene terbaik di season 2 ini. Adegan ini tidak hanya adegan pertengkaran biasa, namun adegan yang menentukan perkembangan dari dua karakter utama di anime ReZero ini. Coba bayangkan, karakter development bukan datang dari adegan gontok-gontokan atau adegan tebas-tebasan, tapi dari adegan percakapan yang hanya dilakukan selama 10 menit. Adegan ini mengubah karakter-karakter utama dari anime ini, yaitu Subaru dan Emilia, menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Subaru yang asalnya sim baru berubah menjadi Chad baru dengan mengatakan dengan belak-belakan kekurangan-kekurangan Emilia di depannya. Namun dengan tetap mengatakan kalau dia mencintainya. Sementara Emilia, kita tahu kalau di awal season 2 dia hampir-hampir tidak berguna. Maaf, Wong Anime koreksi. Bukan hampir tidak berguna, dia tidak berguna sama sekali. Kita akui dia tidak memiliki peran apapun di season 2 part 1. Kerjanya cuma nangis dan geletakan aja di kasur. Terus aja kayak gitu. Bahkan para kreator anime dari luar sana banyak yang kesel sama Emilia sampai ada yang ganti waifu di tengah jalan gara-gara peristiwa ini. Bahkan dalam salah satu episode di season 2 part 1, Emilia jadi murni gila karena apa yang terjadi pada dirinya, terutama menyangkut ujian di makam penyihir. Tapi di episode 14 kemarin, kita kemudian dikasih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan masa lalu Emilia. Kenapa tingkah Emilia bisa menjadi seperti itu, dan kenapa juga Emilia sangat memegang teguh janji dan membenci orang yang melanggar janji tersebut. Bukan cuma itu, di episode 14 kemarin, Park juga malah memutus kontraknya dengan Emilia. Namun kita tentunya tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bisa mengambil kesimpulan kenapa Emilia punya mindset seperti ini. Kemungkinan pasca ibunya Fortuna melanggar janjinya pada Emilia, Emilia tidak bisa lagi bertemu dengan ibunya tersebut. Entah karena ibunya meninggal ataupun karena Emilia membeku selama ratusan tahun dan ibunya sudah tidak ada lagi di sana. Begitu pula menghilangnya Park karena melanggar janji dan kontraknya. Karenanya kita bisa tahu kalau alasan Emilia benci pelanggar janji bukan karena alasan egois tidak masuk akal. Namun karena setiap kali orang yang dia sayangi tersebut melanggar janjinya, maka orang tersebut sebenarnya pasti akan meninggalkannya. Nah,
Di sini uniknya penyelesaian Subaru dalam membangun karakter Emilia tersebut. Subaru tidak hanya menggunakan kata-kata atau percakapan, namun juga aksi untuk memberikan pemahaman kepada Emilia bahwa memang benar orang-orang yang dia sayangi meninggalkan Emilia setelah mereka berbohong dan melanggar janjinya kepada Emilia. Namun Emilia lupa satu hal, bahwa kebohongan yang mereka lakukan, janji yang mereka langgar, rahasia yang mereka sembunyikan, itu semua dilakukan demi melindungi Emilia dari ancaman bahaya, menyelamatkan nyawanya, dan menjadikan Emilia menjadi gadis yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Percakapan dari Subaru dan tindakan akhirnya di dalam makam membuat Emilia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Subaru mengatakan kepada Emilia, "Kamu boleh menghindar kalau kamu tidak menginginkannya," ketika Subaru menciumnya, itu seolah tindakan yang mengatakan kepada Emilia bahwa semua perbuatan buruk yang kami lakukan pada Emilia, semuanya dilakukan untuk melindunginya dan demi dirinya. Transisi lembut ketika Subaru mengatakan perasaannya pada Emilia dan bayangan Emilia terlihat di matanya. Lalu mata Emilia pasca dicium Subaru yang awalnya tidak terlihat apapun, namun kemudian terlihat juga bayangan Subaru, merupakan sentuhan paling epik yang menurut Wong Anime paling mantap dilakukan oleh studio White Fox di season 2 sejauh ini. Dengan munculnya bayangan Subaru di mata Emilia, kita bisa melihat kalau bukan hanya Emilia mengerti perbuatan Subaru sejauh ini, namun juga berarti Emilia mulai menumbuhkan perasaan yang sama seperti apa yang selama ini Subaru rasakan pada Emilia. Dan kepada kalian yang menghina Subaru sebagai karakter lemah lah, penghancur alur anime lah, dan lain-lain, sebagai pembaca web novel, Wong Anime akan mengatakan kalau episode selanjutnya adalah saat dimana kalian menelan ludah kalian, karena episode selanjutnya adalah episode pembuktian Subaru. Oh iya, dan mengenai Otto, rasanya tidak adil sih kalau kita tidak membahas Otto, mengingat karakter Otto ini juga sangat penting dalam episode 15 ini. Kita tahu kalau Otto ini ketika awal-awal diperkenalkan bukanlah karakter yang penting-penting amat. Dia cuma kusir kuda. Pada dasarnya dia cuma pedagang yang rugi, tapi karena Subaru menjanjikan bayaran besar, maka dia habis-habisan mengantar Subaru kembali ke kediaman Roswell. Bahkan kalaupun ada peristiwa yang kita ingat mengenai Otto ini pada Subaru di season 1, itu pasti saat Otto mendorong Subaru keluar dari kereta naga supaya bisa diumpankan pada paus putih. Namun di season 2 ini Otto bersinar terang. Ketika Otto menyelamatkan Subaru dari Garfield, kita tidak tahu kenapa dia melakukannya. Namun melalui flashback Otto di episode ini, ketika dia ditangkap Betelgeuse Romane Conti alias Uskup Agung Kemalasan Sekte Penyihir, dia merasa kalau Subaru adalah penyelamatnya setelah Ricardo memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelahnya menganggap Subaru sebagai teman dan sahabatnya. Kita juga bisa melihat kalau Otto sebenarnya lumayan kuat dan merepotkan kalau saja dia memiliki persiapan untuk melakukan segala sesuatunya. Selain itu, kita bisa melihat potensi dari Ram kalau saja tanduk Ram tidak patah di episode ini. Dengan jelas Ram mengatakan kalau dalam pertarungan tangan kosong Ram tidak pernah kalah melawan Garfield. Jadi jangan macem-macem sama pelayan berlidah tajam yang satu ini. Dan terakhir mengenai konflik tim Emilia dan tim Rem, kalian gak perlu berlebihan. Nih Wong Anime kasih solusi buat kalian. Senangnya dalam hati kalau beristri dua.